Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Penerapannya tidak boleh membedakan suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, maupun kondisi disabilitas. Dasar hukum sistem merit saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 6 variabel utama dalam sistem merit. Yang pertama, kualifikasi, yaitu kesesuaian latar belakang pendidikan dan persyaratan jabatan. Yang kedua, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan. Ketiga, potensi, kemampuan ASN untuk berkembang dan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Keempat, kinerja, capaian hasil kerja termasuk disiplin dan produktivitas. Yang kelima, integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam bertindak. Dan yang terakhir, 6, moralitas, perilaku etis sesuai norma dan kode etik ASN. ASN juga dituntut menjunjung tinggi nilai non-diskriminatif dan tidak boleh mengangkat pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi. Tujuan sistem merit. Tujuan utama sistem merit adalah memastikan bahwa jabatan ASN diisi oleh orang-orang terbaik dan profesional. Pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan berjalan efektif serta selaras dengan nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku ASN. Relasi sistem merit dengan manajemen talenta. Implementasi sistem merit diperkuat melalui manajemen talenta. Meskipun regulasi ASN telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN tetap relevan sebagai pedoman teknis. Manajemen talenta menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengelola ASN secara strategis. Relevansi manajemen talenta terhadap sistem merit. Yang pertama, perencanaan kebutuhan ASN. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, pengembangan karir. Yang keempat, pemberian kompensasi dan retensi talenta. Melalui manajemen talenta, ASN berpotensi tinggi dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan dipertahankan agar menduduki jabatan kritikal. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing organisasi, mendorong kemajuan instansi, dan mengakselerasi pembangunan nasional. Adapun cara memperkuat penerapan sistem merit, yang pertama yaitu komitmen pejabat pembinaan kepegawaian, yang kedua kolaborasi lintas unit kerja, yang ketiga pemetaan kompetensi ASN, dan yang keempat penggunaan metode 9-box grid berdasarkan kinerja dan potensi. Inovasi yang dapat saya implementasikan di unit kerja saya yaitu optimalisasi sistem pengelolaan data survei kondisi jalan berbasis digital Google Spreadsheet di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun. Inovasi ini berupa penerapan sistem pengelolaan data hasil survei kondisi jalan menggunakan Google Spreadsheet yang terpusat, terstruktur, dan dapat diakses secara bersama oleh tim teknis. Data yang diinput meliputi lokasi ruas jalan, jenis kerusakan, tingkat kerusakan, panjang penanganan, serta keterangan pendukung. Sistem ini memungkinkan pembaruan data secara berkala dan pemantauan kondisi jalan secara lebih cepat dan efisien. Adapun kaitannya dengan tugas saya sebagai PNS ialah inovasi ini mendukung pelaksanaan tugas saya sebagai PNS dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan efektif dan berbasis data. Melalui pengelolaan data survei kondisi jalan yang terstruktur dan terdigitalisasi, saya dapat menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur. Hal ini mencerminkan tanggung jawab saya bekerja secara akuntabel, meningkatkan kompetensi melalui pemanfaatan teknologi, serta beradaptasi dengan perkembangan sistem kerja digital. Selain itu, sistem yang dapat diakses bersama mendorong koordinasi dan kerjasama antar pegawai, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan yang saya dukung menjadi lebih efisien dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Inovasi yang bisa saya implementasikan adalah edukasi kesehatan gigi dan mulut, terintegrasi pelayanan dan pemberdayaan kader. Inovasi ini mengintegrasikan edukasi kesehatan gigi dan mulut ke dalam pelayanan, pemeriksaan gigi, penyuluhan masyarakat, serta pemberdayaan kader kesehatan. Edukasi dilakukan secara sederhana, berkelanjutan, dan aplikatif melalui poster, penyuluhan singkat, serta demonstrasi cara menyikat gigi yang baik dan benar. Inovasi ini dipilih karena mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi puskesmas dengan menggabungkan pelayanan kuratif dan upaya promotif preventif.
Inovasi ini mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut secara berkelanjutan. Kaitannya dengan tugas saya sebagai PNS adalah inovasi ini merupakan wujud pelaksanaan tugas pelayanan publik, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dukungan terhadap program pemerintah di bidang kesehatan. Inovasi ini juga mencerminkan peran ASN sebagai agen perubahan yang bekerja berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan masyarakat. Adapun keterkaitan inovasi saya mengenai optimalisasi pelaporan turun piket harian berbasis digitalisasi Google Form di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Pelaporan kegiatan turun piket harian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selama ini masih bersifat manual dan belum terstandar, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi, kesulitan rekap data, serta kurang optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi pelaporan yang lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik melalui pemanfaatan teknologi digital. Adapun masalahnya yang dijawab yang pertama yaitu laporan kegiatan turun piket harian masih dilakukan secara manual dan belum terstandar. Yang kedua, informasi kegiatan lapangan sering terlambat diterima oleh pimpinan. Yang ketiga, data laporan sulit direkap dan dianalisis sebagai bahan evaluasi kinerja. Yang keempat, dokumentasi kegiatan lapangan belum tersimpan secara sistematis. Yang kelima, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas Satpol PP belum optimal. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan tugas masih terbatas. Adapun nilai inovasinya yaitu yang pertama, mempercepat dan mempermudah pelaporan kegiatan turun piket harian. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan ketertiban administrasi. Yang ketiga, mendukung monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data. Yang keempat, mendorong ASN Satpol PP adaptif terhadap teknologi digital. Adapun keterkaitannya sebagai PNS yaitu melaksanakan tugas pemerintahan secara profesional melalui pelaporan kegiatan yang tertib, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja PNS sebagai aparatur negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketertiban umum dan penegakan perda. Yang kelima, mendorong PNS bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam pelaksanaan tugas. ASN perlu mempersiapkan diri untuk menjadi talenta yang berkualitas, kompeten, berpotensi tinggi, berkinerja unggul, serta memiliki integritas dan moralitas. Dengan demikian, ASN mampu menjadi penggerak utama kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa.